Biar saya ceritakan sesuatu yang terjadi pada hampir semua pria. Kamu sedang bersamanya, percakapan mengalir dengan lancar, ketegangan terasa di udara. Lalu tiba-tiba kamu menjadi kaku, menunggu sebuah tanda yang sebenarnya tidak akan pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Dalam video ini, saya akan menunjukkan 6 sinyal yang dikirimkan oleh tubuh wanita ketika ia ingin kamu mengambil inisiatif. Dan sinyal nomor 4 sering merusak banyak momen sempurna karena hampir tidak ada pria yang menafsirkannya dengan benar. Tetaplah bersama saya. Sinyal nomor 1, desahan diam-diam. Perhatikan yang satu ini dengan sangat saksama, karena 90% pria melewatkannya. Ketika kamu mendekatinya dan ada ketertarikan, tubuhnya secara otomatis melepaskan adrenalin. Ini murni biologi. Ia tidak bisa mengendalikannya. Dan apa hal pertama yang dilakukan adrenalin? Mengubah pernapasan. Perhatikan area dada dan bahunya. Saat kamu memasuki ruang pribadinya, napasnya berubah. Menjadi lebih pendek, lebih tertahan, seolah-olah tubuhnya sedang bersiap menghadapi apa yang mungkin terjadi. Jika ia tidak tertarik, napasnya akan tetap sama seperti sebelumnya. Sinyal kecil ini adalah sistem sarafnya yang mengatakan, "Aku sedang mengantisipasi sesuatu." Tubuhnya merespons kehadiranmu, bahkan sebelum pikirannya mengambil keputusan. Sinyal nomor 2, dia masuk ke wilayahmu. Ada sebuah konsep dalam psikologi yang disebut proxemics, yaitu studi tentang ruang pribadi. Setiap manusia membawa semacam gelembung tak terlihat di sekitar tubuhnya. Zona intim, yang biasanya berada sekitar 45 hingga 100 cm dari tubuh, biasanya hanya diperuntukkan bagi orang yang sangat dekat. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik, ia bukan hanya memasuki zona itu, tetapi melakukannya dengan tujuan tertentu. Ia mungkin menyentuh bahumu untuk menghilangkan sedikit debu, merapikan kerah bajumu, atau meletakkan tangannya di lenganmu saat berbicara. Itu bukan sekadar keramahan, itu adalah perilaku yang memiliki dasar biologis. Dalam psikologi evolusioner, gestur ini disebut grooming. Perawatan fisik yang biasanya kita berikan kepada seseorang yang kita anggap dekat. Ketika ia merapikan sesuatu pada dirimu, secara naluriah, ia sedang mengatakan, "Aku melihatmu sebagai seseorang yang dekat." Jika kamu belum memberi like pada video ini, lakukan sekarang juga, karena bagian berikutnya akan menjadi lebih menarik. Sinyal nomor 3, persiapan yang tidak disadari. Pernahkah kamu melihat seseorang menggigit bibir bawahnya secara halus saat mendengarkanmu? Atau menyentuh bibirnya dengan ujung jari ketika ada jeda dalam percakapan? Inilah yang oleh para psikolog disebut grooming bawah sadar pada area mulut. Biologi di balik gestur ini sangat menarik. Otaknya mengirim sinyal ke tubuh karena adrenalin dapat memengaruhi tingkat hidrasi. Namun ada lapisan yang lebih dalam lagi. Tubuh sedang bersiap secara tidak sadar untuk sebuah kontak yang belum disetujui sepenuhnya oleh pikiran rasionalnya. Dan perhatikan juga rambutnya. Jika ia menggeser rambutnya ke satu sisi, sehingga lehernya terlihat olehmu, perhatikan dengan baik. Dalam psikologi evolusioner, leher melambangkan kerentanan. Memperlihatkan area tersebut adalah gestur kepercayaan yang sangat dasar. Pada tingkat naluriah, ia sedang mengatakan, "Aku merasa aman bersamamu." Sinyal nomor 4, tatapan segitiga. Ini adalah sinyal yang paling sering merusak momen. Bukan karena sulit dilihat, tetapi karena ketika muncul, banyak pria tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ketika ada ketertarikan, tatapan seorang wanita biasanya mengikuti pola geometris tertentu. Pandangannya bergerak dari mata kirimu ke mata kananmu, lalu turun ke arah mulutmu, membentuk sebuah segitiga. Hal ini terjadi karena otaknya sedang menetapkan fokus. Ia secara harfiah sedang membayangkan kontak, dan matanya mengikuti pikiran tersebut. Justru tentang detail-detail seperti inilah, tentang kedalaman komunikasi nonverbal, yang saya bahas dalam panduan lengkap saya yang berjudul Rahasia Daya Tarik. Di sana saya menjelaskan setiap sinyal dengan latihan praktis, agar kamu dapat mengembangkan kemampuan membaca situasi ini dalam kehidupan sehari-hari.
Tautannya ada di deskripsi. Kembali ke tatapan segitiga, jangan mengatap matanya terus-menerus seperti kamera pengawas. Itu bisa merusak suasana. Gunakan penglihatan periferalmu. Jika terjadi sekali, mungkin hanya kebetulan. Jika terjadi 2 kali, itu sudah menjadi pola. Dan jika matanya berhenti di mulutmu lebih dari 1 detik, itu hampir pasti bukan kebetulan. Sinyal nomor 5. Pupil tidak berbohong. Kamu bisa berlatih tersenyum. Kamu bisa berpura-pura tertarik. Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan ukuran pupilmu. Dan dia juga tidak bisa. Ketika sistem saraf simpatik merespons ketertarikan, pupil akan melebar. Otak ingin menyerap lebih banyak informasi visual dari sesuatu yang disukainya. Jadi ketika kamu menatap matanya, jangan hanya melihat warnanya, tetapi juga bagian hitam di tengahnya. Jika pupilnya terlihat cukup besar dibandingkan dengan kondisi cahaya di tempat itu, kemungkinan kamu sedang melihat dopamin dan oksitosin bekerja secara langsung. Ini adalah reaksi fisiologis yang sering menyertai perasaan koneksi. Sinyal nomor 6. Keheningan yang penuh makna. Ini mungkin sinyal yang paling kuat dan sekaligus paling sering disalahartikan. Percakapan mulai melambat, kata-kata habis, dan sebuah keheningan muncul di antara kalian. Apa yang biasanya kamu lakukan pada saat itu? Jika kamu seperti kebanyakan pria, kamu akan panik. Pikiranmu menyuruhmu mengatakan sesuatu, apa saja, hanya untuk memecah keheningan itu. Namun sebenarnya, keheningan itu tidak kosong. Ia penuh dengan harapan. Ketika seorang wanita menunggu kamu mengambil inisiatif, terkadang ia berhenti berbicara. Ruang ini tercipta karena kata-kata bisa menjadi penghalang bagi koneksi fisik atau emosional. Selama kamu masih berbicara tentang cuaca atau menceritakan kisah lain, momen itu tidak akan berkembang. Jika ia merasa tidak nyaman, justru ia yang akan memecah keheningan. Ia akan mengganti topik, menyebut sesuatu, atau melihat ponselnya untuk menciptakan jarak. Tetapi ketika ia tetap diam, menjaga kontak mata, dan tetap hadir bersamamu, ia sebenarnya sedang menguji momen tersebut. Pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah kamu tetap berada dalam intensitas itu tanpa melarikan diri ke kata-kata? Ketika kamu memecah keheningan dengan lelucon gugup, yang kamu komunikasikan adalah bahwa kamu tidak mampu menahan koneksi itu. Dan hal itu sering terlihat sebagai tanda ketidakpercayaan diri. Jadi lain kali ketika keheningan itu muncul, jangan langsung berbicara. Biarkan udara seolah berhenti selama sekitar 4 atau 5 detik. Perhatikan apakah ia tetap berada di sana bersamamu, apakah matanya masih bertemu dengan matamu, dan apakah kamu juga melihat sinyal lain yang disebutkan dalam video ini. Jika ya, kemungkinan besar kamu sudah mendapatkan jawabannya. Berlanggananlah ke channel ini agar tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Dan di kolom komentar, beritahu saya sinyal mana dari 6 ini yang paling sering kamu lewatkan sampai sekarang. Saya membaca semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.